Tuhan sedang bekerja. Dan dalam segala apapun wujud kegerakan Bapa, kami tahu kami akan diboleh kasih setia dan berkat-berkat. Dan kami percaya, sangat percaya, yang sakit sedang kau sembuhkan, yang terluka sedang kau obati, yang beban berat sedang kau angkat dan kau hidupkan. Kami sangat percaya ada Tuhan dengan kami. Karena Tuhan kami ada Tuhan yang tidak pernah berhenti. Hari ini kami mengasihi Engkau Tuhan, dan kami mau terus belajar untuk lebih lagi tinggal dalam kasih Engkau. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Saya mau mengajak setiap saudara dalam setengah menit, katakan pada Tuhan apa yang ada dalam isi hatimu. Tapi yang saya ingin ajak setiap saudara untuk pertama kali katakan adalah terima kasih untuk semuanya. Saya silakan saudara mau sampaikan sesuatu dalam waktu setengah menit pada Tuhan. Saya silakan. Lalu setelah itu saudara boleh duduk di dalam hadirat Tuhan yang mulia. Dia ada di sini saudara. Dia ada dalam hidupmu. Dan dia siap berkarya. Di dalam nama-Mu ya Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuh, jadi pengen nanya. Haleluya. Enak saudara. Karena nanti di surga saya percaya ini hanya satu bagian kecil yang akan kita mungkin lakukan. Ya, setuju katakan amin. Di surga kita akan banyak mengumpat, kita akan banyak menyembah Dia, kita akan banyak mengagungkan Dia. Dan supaya nggak kapok, yang setuju katakan amin. Kita latihan dari sekarang. Amin. Buat setiap saudara yang percaya kita pasti ada di surga. Angkat tangan dulu. Sampaikan dan katakan, aku mau melatih diriku supaya luwes nantinya. Amin. Haleluya. Bukan bersama dengan saya dalam kitab Lukas, karena saya percaya ada satu pesan manis yang Tuhan tujukan bagi setiap saudara dan saya. Dan saya percaya saudara bahwa ini adalah waktunya untuk kegerakan yang berbeda. Nah, itu tolong lihat kiri kanan, katakan gini, jangan khawatir saudara, kalau saya yang khotbah saudara nggak bisa tinggal diam aja. Ambil notes dan juga bullpoint supaya apa nanti di rumah saudara bisa baca lagi. Yang mau katakan amin. Kalau nggak punya notes, nggak punya bullpoint, punya handphone toh. Jangan lihatin saya seperti itu. Emang belum pernah kenal namanya handphone kosong. Ya, ada kita lihat kiri kanan, katakan siap-siap nyatet. Cuma tak gembala, ya kan? Siap-siap nyatet. Lukas 5 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ada sebuah janji yang luar biasa untuk satu pribadi yang saya ingin ajak setiap saudara untuk tangkap. Pribadi ini biasa, bahkan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 13 dinyatakan dia nggak bersekolah, dia punya pendidikan. Amin. Tapi kalau saudara perhatikan, bahkan oleh Tuhan sendiri perubahan. Ini masih membaca, masih lihat Alkitab. Oke, saya biarkan sebentar, siapkan dulu. Sudah? Semua yang sudah sampai di sana katakan amin. Amin. Saya sebutkan 1, 2, 3 dan saudara akan katakan siap berangkat. 1, 2, 3. Siap berangkat. Haleluya. Udah? Sudah masuk semua ya? Sudah masuk? Ke kereta apinya sudah? Siap berangkat? Oke, siap yuk. Ya. Jadi kita akan berbicara satu sosok pribadi bernama Petrus. Yang kalau saudara boleh mungkin perhatikan sejarahnya, Petrus ini seorang nelayan ya, yang dinyatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 13. Saudara, dia tidak berpendidikan. Bahkan para petinggi bait Allah waktu itu tahu betul dia tidak berpendidikan. Tapi ajaibnya melalui proses perubahan. Katakan sama-sama, proses perubahan. Yang Tuhan kerjakan. Amin. Bukan yang manusia kerjakan, yang Tuhan kerjakan. Amin. Kita bisa kok mengerjakan perubahan, yang setuju katakan amin. Amin. Tapi kalau kita yang mengerjakan, kita hanya akan pasti mencapai namanya garis natural. Amin. Jadi batas kekuatan kita di mana, batas kemampuan kita di mana, kita akan sampai di situ. Amin. Tapi kalau Tuhan yang melakukan, tak terbatas, supranatural juga kita masukin. Yang percaya katakan amin. Sehingga dinyatakan dalam Kisah Rasul, bahkan bayangannya pun, bayangan Petrus itu menyembuhkan. Saudara tahu suatu saat saya percaya mungkin saudara juga pernah bertanya lah ya, sama seperti saya, kalau saudara suka tanya jawab, ya entah sama rekan, sama guru, sama Tuhan. Saya percaya saudara akan sampai pada satu titik ini.
Kenapa manusia dikasih bayangan? Ada yang pernah tanya? Malu. Ya, saya percaya saudara pasti pernah tanya. Ya, oleh karena itu saya minta sekali lagi saudara bagi berdiri, temenin dong, kan sama-sama. Berdiri. Dan saudara akan menemukan bahwa di bawah saudara ada bayangan. Tolong lihat ke bawah, lihat ke sebelahmu. Jadi tolong laporkan ke Pak Gembala dan Ibu kalau ada yang di sebelahnya tidak ada bayangan. Makanya tolong diri dulu saudara. Siapa tahu istri tercinta, suami tercinta, lupa bayangan mudi. Lihat dulu. Sudah? Siapa yang nggak ada angkat tangan? Yang nggak ada bayangannya angkat tangan. Oh ada. Yang ada angkat tangan. Amin. Stop angkat tangan. Berarti saya percaya setiap kita punya bayangan. Amin. Namun satu hal yang sama, kalau saudara bisa melihat bayangan, berarti keputusanmu adalah makanmu meninggalkan sumber cahaya. Betul? Kalau saudara melihat sumber cahaya, saudara nggak akan pernah melihat bayangan itu. Yang setuju katakan amin. Jadi pada waktu saya bertanya, silakan duduk dulu. Ketika saya bertanya pada Tuhan, kenapa sih Tuhan memberikan bayangan? Kelihatannya biasa-biasa, tapi kita semua tahu Tuhan itu perencana handal. Yang setuju katakan amin. Semua apapun sampai helai rambut kita, sampai sidik jari, semuanya didetail sedemikian sempurnanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, sehingga ketika saya bertanya itu kenapa saya dikasih namanya bayangan, saya percaya ketika Tuhan bakal menyampaikan firman-Nya berkata demikian, si jahat atau si musuh Tuhan itu seperti singa yang ada di sekitar kita merongrong. Amin. Artinya Tuhan ingin menunjukkan kepada kita mengapa kita diberi bayangan untuk mengingatkan si jahat itu ada di mana. Amin. Tapi ketika keputusanmu dan keputusanku untuk terus memandang Tuhan, kekuatan apapun daripada si jahat tidak akan bisa menerkam saudara. Amin. Karena kalau saudara perhatikan ada orang yang mungkin kelelahan, mungkin pula karena sudah mendengar berita-berita yang tidak enak, karena itu Tuhan berkata iman timbul dari akan. Jangan dikurangin dong. Pendengaran akan. Karena selama saudara mendengar firman manusia, firman dunia, tetap yang namanya iman mungkin hanya waktu sebentar, untuk kemudian tidak lama, tidak ada sekian menit sudah padam. Amin. Tapi kalau firman itu dari Tuhan, karena firman itu artinya perkataan, saudara akan menemukan bahwa itu bukan hanya kekal, tapi mengubah kita, membuat dan kita bahkan membuat kita melakukan perkara besar. Amin. Amin. Karena itu iman itu. Amin. Sehingga ketika kita dinyatakan bahwa oleh iman kita, oleh firman Tuhan kita memiliki iman, maka kalau saudara perhatikan bahwa Tuhan menginginkan kita bisa mengatasi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan sampai bukan hanya mengatasi hal-hal yang kita sendiri mungkin ketahui, bisa baca, bisa prediksi, tapi juga hal-hal yang musuh Tuhan mungkin sedang lakukan di sekitar kita yang kita tidak bisa bahkan perkirakan. Yang percaya katakan amin. Amin. Supaya apa saudara? Kalau saudara nanti baca di dalam Yesaya 54 ayat 18, perhatikan baik-baik. Sudah ada satu janji Tuhan yang sangat indah. Saya tidak akan sampai ke sana karena kita akan di Lukas saja. Tapi saudara pegang janji ini, bahwa ketika Tuhan berkata, akulah yang membuat penempa besi untuk membuat besi dan senjatanya. Amin. Tapi Tuhan pula yang membuat pemungkasnya atau penumpas senjata itu. Berarti saya tahu saudara bahwa ketika Tuhan sampai menyatakan, aku pula yang membuat penumpasnya. Ini yang kita harus ingat-ingat saudara, bahwa di dalam kehidupan kita akan tahu kita punya keahlian, orang-orang sekitar kita punya keahlian yang setuju katakan amin. Bahkan si jahat dan sekitar kita bahkan mungkin Tuhan sendiri membawakan, merencanakan, mengizinkan adanya yang namanya dalam tanda kutip raksasa-raksasa di sekitar kita dalam hidup kita. Amin. Kecenderungan kita kalau kita sudah punya raksasa, apalagi kalau raksasanya kita bikin sendiri, adalah nyari raksasa di sekitar kita yang lain, minta tolong orang lain dan lain sebagainya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ketika Tuhan berkata bahwa aku juga membuat pamungkasnya, maka saya ingin ajak setiap saudara untuk mulai meyakini bahwa ketika saudara bukan yang lain diperhadapkan pada raksasa itu, dan itu adalah bagian daripada hidupmu. Amin. Ya. Karena kita semua percaya bahwa kalau ada sesuatu yang besar yang harus kita lakukan, Tuhan juga akan memberikan kuasa yang besar untuk mengatasinya. Amin. Dan inilah yang membuat kita untuk menangkap bahwa kalau sampai saudara dipercaya melihat raksasa atau menghadapi raksasa dalam hidupmu, gak usah khawatir.
lebih dari cukup untuk bisa bukan memadamkan dia, mengatasi dia, tapi mengalahkan sampai tuntas. Amin. Itulah sebabnya kalau saudara bertemukan Daud boleh bukan seorang yang berperang, amin, masih penggembala murni saudara, amin. Pemberitaan tentang dia itu masih gosip belaka. Masih ingat? Ya nanti saudara bisa baca di dalam 1 Samuel 13, saudara akan menemukan bahwa Daud ini seorang yang istilahnya cuma pengembala, dijauhkan oleh keluarganya, tapi entah bagaimana berita tentang kepiawaian Daud itu sampai ke istana. Wow, dia ini anaknya Isai. Wow, ada perang. Kalau bermain musik, kalau menyembah, waduh, itu saya tanya. Ya, saya mau bertanya apakah Daud pernah patah pasal perang gitu? Kenapa? Pengembala domba, namun juga pengusir setan. Ada? Enggak, saudara. Amin. Ya, kalau lihat kiri kanan katakan dalam Tuhan nggak perlu publikasi. Amin. Karena apa? Karena apa yang engkau hasilkan dalam Tuhan dan dengan Tuhan yang akan publikasikan. Amin. Cuman caranya memang kita tidak akan bisa pikirkan kadang-kadang bahkan lewat gosip. Karena itu kalau lihat kiri kanan katakan terima aja dengan ucapan syukur. Nah, setuju katakan amin? Loh, tolong mukanya begitu siapa yang sering digosipin, angkat tangan saya doain. Ya karena itu kalau lihat kiri kanan katakan kalau digosipin mengucap syukur. Amin. Karena apa? Jangan khawatir kalau saudara percaya Allah ketika kita makan harus berjalan dengan air mata, menabur dengan air mata, kita akan menuai dengan sukacita. Amin. Maka Tuhan sendiri berkata setiap hina dan malu yang kau terima akan berubah menjadi hormat berkali lipat. Amin. Karena itu kalau saudara sampai digosipin, dihina-hina, direndahkan, saudara harusnya ngeliat ke cermin dan berkata gini, siap-siap untuk tabungan melonjak. You know? Karena itu tolong lihat kiri kanan katakan makanya jangan lupa baca firman. Makanya sampai ketika sindiran. Ya. Nah, karena itu kalau saudara perhatikan ketika Tuhan sampai membuat bayangan ada di dalam kehidupan kita, kemudian dia sampai menunjukkan bahwa ini loh si jatuh ada di sekitar, tapi kau akan bisa mengalahkannya. Kalau apalagi kita tidak bahkan peduli pada dia karena kita percaya Tuhan, kita akan pasti membawa kita pada kemenangan. Amin. Maka saudara akan menemukan itu nggak terlalu pusingnya dengan yang namanya bayangannya. Tapi buat orang yang lelah, yang jiwanya kosong, ya terus lagi duduk gelap-gelap, remang-remang, mau di sana musiknya keras gak keras, terus lihat bayangan nanti dia pakai dress bergerak-gerak. Kamu lihat tuh, dia gitu, temennya nanya, yang mana? Hopus, karena hanya di dalam imajinasi saudara. Kalau saudara perhatikan, amin. Sehingga, saya lepas, saya ajak saudara untuk perhatikan sebentar bahwa ketika Tuhan menciptakan kita dengan 3 sosok tubuh, jiwa, dan roh, siapa percaya itu semua ada maknanya dan bahkan tujuan yang sangat berharga bagi kita. Yang percaya kan amin? Amin? Karena apa? Hebat-hebatnya tubuh saudara. Saudara tentunya pernah nonton film Avenger? Izin ya Pak ya. Oh pendetanya yang nonton. Loh, maaf saudara, saya kalau nonton film ada rekan tim saya di sini yang lain tidak bisa ikut. Saya tuh selalu tanya Tuhan boleh nggak? Kalau Tuhan bilang boleh, pasti ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Dan ternyata saat itu di Avenger yang terakhir yang saudara apa tuh namanya? Avenger. Ini bukan cuma Alkitab, ini film. Ya pokoknya judulnya itulah. Ya, loh, saya ajak saudara untuk perhatikan baik-baik. Tuhan tuh bisa menyampaikan pesan yang sangat penting buat kita kalau saudara punya hati tetap lekat pada Tuhan. Amin. Ketika saya nonton, saya bilang, oke pesannya apa Tuhan? Jadi saya tuh kadang-kadang suka nyari sudut gitu. Jadi yang lain tuh bisa nikmati gitu, saya nyari. Sampai suatu saat, saudara perhatikan, itu ada yang jago panah kan? Ya, betul ya? Ada yang ahli panah itu kan? Yang nonton bantu. Betul ya? Ada yang mana? Nah, kalau saudara perhatikan, yang hebatnya ya, kalau di Olimpiade saja ini juara-juara dunia kumpul, betul ya Pak Hendy ya? Itu kalau juara dunia kumpul, itu semua
secara fisik mereka begitu luar biasa. Lalu tiba-tiba dalam film itu ada wanita yang gini, ada kekuatan telepatinya merah-merah, betul? Mungkin nonton seneng banget. Oke, ya. Ini singkat ceritanya. Kamu sudah perhatikan ketika si wanita dengan tenaga telepatinya, boom, mengenai kepala mereka, pikiran mereka. Ini juara-juara, semua tambah ini. Malah ada yang sampai nangis-nangis gak berhenti. Kalau kita ada di sekitar mereka, kita mikirin mana hebat. Makanya oleh koordinator timnya dibilang gak bisa kan, gak bisa bergerak. Semua kumpul, beristirahat, pemulihan tenaga dulu. Betul? Iman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang maju yang betul? Tapi semangat yang patah, sudah bisa membayangkan? Dunia saja bisa menangkap makna kekuatan jiwa. Ya, saya juga katakan amin. Amin. Sehingga kalau saudara saat ini mendengar baik-baik apa yang Tuhan tuntunkan di dalam Alkitab yang notabene-nya cuma sekian, ternyata ada kunci memenangkan apapun situasi di duniamu dan yang di luar sana. Amin. Karena apa? Tolong saudara perhatikan, ketika jiwa kita remuk, saudara sakit-sakitan, belum perang sudah kalah, mau bahkan mengubah hidup rasanya gak semangat. Amin. Apalagi bahkan kena apa-apa baru dipotong. Ya setuju kan nih? Betul. Tapi firman Tuhan berkata, perhatikan baik-baik, di dalammu ada roh yang jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Betul? Jika saudara hidup dalam roh itu, maka saudara akan menghasilkan satu buah terakhir yang disebut penguasaan diri. Amin. Dan itu berarti apapun keadaan jiwa, ajaibnya saudara pasti tetap lebih dari pemenang. Amin. Itulah sebabnya saya mau bertanya pada saudara, kenapa Tuhan memberikan bahkan dari mula-mula kejadian dia berkata bahwa engkau menciptakan segambar dan serupaku. Bukan untuk menunjukkan, oh ya memang kita dua, hidung kita satu, oh mungkin akunya bagus, mata dua, hidung satu, kuping dua, mulut satu, kita berjalan tegak, berbulu seperti gorila. Enggak. Saya bertanya pada saudara, tolong sekarang saudara perhatikan baik-baik. Kalau ada saudara ditanya, Bu, gimana kabar suaminya? Suamimu sebelumnya kayak apa sih gitu ya? Wah, kita cerita ada yang begini. Oh suami saya, mata dua, hidung satu, mulut satu. Ada? Saya mau tanya, ada? Tapi konotasi kita seringkali tanpa kita sadari mentok sampai pada penampilan fisik. Betul? Sedangkan ketika Tuhan berkata gambarannya, maka perhatikan kalau kita menggambarkan sahabat kita, kekasih kita, bahkan mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, oh dia tuh orangnya sabar. Tapi kalau sudah mau punya keinginan sesuatu, gunung aja tobat bablasan ini. Pokoknya tapi kalau sudah merencanakan sesuatu harus sampai tercapai. Kenapa saudara bisa punya pendapat yang hanya saudara miliki? Karena saudara berhubungan dengan dia dan punya hubungannya istimewa. Yang setuju dengan amin? Amin. Sehingga kalau Tuhan sampai bahkan memberikan tips and tricks, kalau saudara perhatikan, ya, kalau saudara mau berkemakmuran, saudara mau berkesejahteraan, saudara mau berkemenangan, berhasil dan segala sesuatunya, firman Tuhan berkatakan, renungkan siang dan malam dan lakukan hati-hati. Amin. Maka itu adalah untuk membuat saudara mulai menangkap bahwa saudara kubuat seperti aku. Kalau dimanapun aku ada, aku membawa damai, maka seharusnya ada kekuatan yang sama di dalam saudara dan saya, bahwa ketika ada kerusuhan, kekacauan, mungkin kegoncangan, dan kehadiran saudara dalam utusan Tuhan, bahkan mungkin dalam saudara-saudara ada kata aktivitas sehari-hari, seharusnya, katakan sama-sama seharusnya, ada damai sejahtera di sana. Amin. Bahkan bukan hanya soal damai sejahtera, orang bertengkar ada saudara bisa adem ayem jatuh cinta lagi
lagi. Yang setuju kan? Apa yang ada di dalam penggambaran saudara akan Tuhan yang penuh mujizat, tanda-tanda cek dan heran, Tuhan itu nyatakan loh, kalau engkau percaya, 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 pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang aku pernah kerjakan, engkau juga bisa kerjakan. Persoalannya percaya. Amin. Dan percaya bukan cuma sekedar percaya, tapi sampai pada apa yang Tuhan inginkan, yaitu percaya pada apa yang Dia inginkan untuk kita percaya. Kalau cuma percaya apa yang kita bisa percaya itu pendek, tapi percaya sampai pada titik yang Tuhan inginkan untuk kita percaya, itu tantangannya. Amin. Oh ya, gagal mau sembuh, dokter bilang. Amin. Oh, baru melihat yang namanya proposal, tapi utangku sudah mana. Amin. Oh, kita bisa melihat apa yang fisik kita boleh katakan sebagai mungkin kenyataan, tapi di dalam Tuhan ada kebenaran. Amin. Ada itu, ada hari ini ada satu janji yang luar biasa. Hai mereka yang segambar dengan Tuhan. Lihat kiri kanan, katakan. Lihat kiri kanan dulu, terus tangannya gini dulu. Gini dulu. Loh, betul saudara, tolong lihat kiri kanan, tangannya gini dulu. Cakepnya Tuhan. Amin. Langsung dari ini. Ada saya gitu ya. Ya, ada dia yang bersama dengan saya dan Lukas 5. Ini yang dinyatakan oleh Tuhan sesuatu yang penting untuk setiap saudara dan saya. Ya, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yang melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Simon menjawab, sama-sama, 1, 2, 3. Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya, kami akan stop sampai di situ dulu. Saudara menemukan satu hal yang sangat luar biasa, ya, yaitu bahwa ketika Simon pernah mengenal Tuhan melalui, kalau nanti saudara boleh baca di dalam Lukas 4, jadi cuma satu pasal di sini bedanya. Mengenal Yesus itu dari kesembuhan yang Yesus lakukan terhadap tuannya, ya, sekilas, tapi itu ternyata sangat berdampak di dalam hidup Simon. Amin. Sehingga ketika Yesus tiba-tiba mendatangi Simon dalam keadaan Simon sedang bekerja keras, ya, kita mau perhatikan kehidupan kita kadang-kadang dalam kehidupan kita sama seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan ketika kita sudah membuat kehidupan kita begitu indah. Maka Tuhan menciptakan langit dan bumi. Wah, kayaknya sempurna banget ya saudara ya. Tapi tiba-tiba baru di ayat kedua dari Kejadian 1, bumi kosong tak berbentuk. Amin. Kayaknya kok anjlok baru satu ayat. Amin. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Amin. Pasti indah banget tuh ya. Tapi tiba-tiba ayat kedua, bumi kosong dan tak berbentuk. Saudara belum menemukan kok begini ya Tuhan? Mungkin coba tolong saudara perhatikan kehidupan kita. Kadang-kadang setelah segala sesuatu yang begitu mungkin indah, ketika Tuhan menyempatkan satu proses. Nah, kalau saudara mendengar ini yang namanya proses, semua langsung kan? Ya, satu proses untuk tiba-tiba sepertinya duniamu atau bentuk kehidupanmu dikosongkan. Dan itu tak menyenangkan. Amin. Karena yang namanya dikosongkan itu seringkali menyangkut hilangnya pandangan ke depan. Saudara nggak tahu bentuk saudara apa. Saudara nggak tahu bagaimana bahkan melakukan perubahan saudara, bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara bahkan tidak tahu apa yang saat ini, maaf saudara, bukan hanya soal kejadian yang saudara miliki. Kayaknya semuanya nggak berarti, semuanya tidak ada kemampuannya, bahkan saudara sendiri bisa merasa, aku sepertinya kehilangan kemampuannya. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur sesungguhnya saudara. Ketika Tuhan berkata ibadah yang sejati adalah mengunjungi para janda. Amin. Jangan membayangkan hanya seorang wanita ditinggal suaminya atau seorang pria ditinggalkan istrinya, bukan. Tapi seseorang yang tadinya pernah dilengkapi Tuhan menjadi lebih sempurna. Tidak berpuk kehilangan yang sempurna itu maksudnya.
Amin. Kehidupan seorang janda adalah kehidupan yang tadinya berat, Tuhan enlarge atau kembangkan. Lebih lengkap saudara. Amin. Dua jadi satu. Apa sih yang gak bisa gitu kayaknya. Hilang. Saudara mungkin tadinya diperlengkapi Tuhan dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Sampai kalau saudara punya ide bisnis, saudara bekerja, saudara memberikan ide-ide dalam rapat, semua harus begini. Kayaknya kalau rapat dia mesti ikut. Kenapa? Idenya itu loh, sarannya itu loh, wah pokoknya nasihatnya itu loh. Dan bahkan mungkin, apapun yang dari dia itu kayaknya tetusannya itu beragam banget. Amin. Bahkan dalam pergaulan pun saudara mungkin sepertinya membawa bukan hanya angin segar, tapi sampai membuat perubahan terjadi dalam hidup teman-temanmu. Amin. Tapi suatu saat dunia yang begitu indah, gak ada sebab, gak ada angin, gak ada apa-apa. Saudara berasa, Tuhan, kok ini gak beres, itu gak beres, oh no, gak beres. Ini bukan aku saudara, tapi memang faktanya begitu. Ini yang gak beres, itu yang gak beres. Ini, amin. Sehingga saudara mengambil tujuanmu kemana? Bahkan sama seperti benih yang dibiarkan Tuhan jatuh ke dalam tanah, bukan di atas tanah. Amin. Saudara menemukan ketika hidupmu retak, saudara mungkin didatangi semut, saudara berpikir, pertolongan sudah datang karena aku sudah doa puasa. Amin. Ternyata semuanya datang, thank you. Bukan diambil sudah gitu. Ya ampun. Saudara kemudian berdoa lagi, saudara mencoba untuk memegang sisa-sisa yang ada. Datanglah cacing cacing. Doaku terjawab, akan ada pertolongan segera datang, indahnya hidup dan Tuhan kau luar biasa. Tiba-tiba diambil lagi. Dan saudara tahu, sampai bahkan setiap bagian hanya yang penting yang Tuhan akan tetapkan ada padamu, itu yang tertinggal. Amin. Dan saudara itu sepertinya gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa dari saudaranya seperti yang namanya benih itu. This is what I am. This is what I am. I have nothing at all. I can confess none. Amin. Gak punya apa-apa. Tapi saudara tahu, bahwa kita adalah pencipta yang luar biasa yang sudah katakan. Amin. Yang gak pernah berhenti ketika bahkan saudara sudah beristirahat. Amin. Dan kalau saudara perhatikan, ketika benih itu bahkan tidak tahu yang akan terjadi, sama seperti kita ketika dunia juga tidak berbentuk dan kosong. Roh kata, amin. Kekuatan supranatural mulai terjadi. Amin. Karena itulah Tuhan mulai ingatkan kepada setiap kita, engkau mau melihat pembentukan yang ajaib dalam hidupmu, tinggal tenang dengan aku. Amin. Sehingga perhatikan baik-baik saudara, ketika Tuhan sampai membuat itu terjadi, kita boleh menemukan hujan dikirimkan. Mungkin benih itu berkata, terima kasih Tuhan untuk penghiburanmu. Tapi dia nggak tahu ketika hujan itu mulai mengaduk bahan-bahan di sekitar benih yang jatuh, yang tadinya mungkin dia berpikir gini, ya ampun, aku diletakkan di lingkungan kayak gini, gak ada yang sama sama kayak aku, yang imannya gak ada, yang sama, tujuan hidupnya beda banget. Karena apa? Yang lain sama, saudara benih. Amin. Oh gak matching menurut saudara. Karena apa? Karena saudara terbiasa untuk disuplai di dalam naungan dari batang. Amin. Ketika saudara mulai dipisah, karena Tuhan tahu bahwa engkau akan mengembang jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa. Kita yang ketika dilepas, kita nggak ngerti, kita nggak berpikir habis, yakin. Amin. Karena itu ketika Tuhan bakal mengizinkan hal itu terjadi, tolong saudara perhatikan, Tuhan mengadu air dengan mungkin tanah-tanah di sekitar yang ada di sekitar kehidupan kita. Amin. Kita nggak pernah tahu, Tuhan tidak pernah memberitahukan jalannya apa, tapi tiba saudara nggak sadar, saudara nggak melihat, karena mungkin tidak ada yang memberitahukan, tapi saudara mulai bertumbuh. Pertanyaannya, dari mana dan bagaimana mungkin satu biji kecil yang bahkan tidak sanggup memproduksi apapun bisa menjadi tanaman yang menghasilkan bukan hanya bunga, tapi biji yang lain. Amin. Kalau tidak semua yang dia peroleh datangnya dari
di sana Tuhan. Amin. Ini kalau saudara ini jadi yang luar biasa dan saya melalui satu sosok pribadi yang namanya Petrus. Saudara sudah terlampau sering untuk mendengar, mengalami, bahkan mungkin pertolongan Tuhan dan perbuatannya. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi jika sewaktu-waktu Tuhan mengizinkan, ada sesuatu terjadi dalam hidupmu, jangan khawatir, saudara tidak akan pernah ditinggalkan tanpa kesiapan seharusnya. Amin. Amin. Kita akan kehilangan senggol, kita kadang ojo terus saya. Amin. Nah, orang saya yang keluar aja nggak tidur-tidur, kok saudara malah tidur. Tolong lihat dia dan katakan, what? Ya, nah. Loh, iya, saudara kalau saudara mau diajak masuk ke tanah perjanjian, saudara dinyatakan oleh firman Tuhan jadilah kuat. Amin. Nah, itu tolong lihat sekali lagi prototipe sebentar. Amin. Karena apa ini penting, saudara. Kalau saudara mulai perhatikan bahwa hanya karena satu kejadian yang Tuhan lakukan dalam hidup Petrus, amin, dia bisa menandai sosok ini luar biasa. Pertanyaannya, adakah kita mau menandai bahwa Tuhan kita memang benar-benar luar biasa sampai kita bisa benar-benar tinggal tenang seutuhnya di dalam Dia untuk membiarkan Dia berkarya melalui semua cara. Amin. Amin. Karena ketika Dia bahkan mengosongkan dunia kita, saudara, jangan khawatir, Tuhan tentunya akan pasti memberitahukan lebih dahulu. Amos 3 ayat 7 bahkan berkata, sebelum Dia melakukan, Dia memberitahukan. Persoalannya adalah kita mendengar atau enggak ketika pemberitahuan diberitahukan. Nah, orang pemberitahuan apa RTR aja saya letakkan di meja. Kalau saudara perhatikan bahwa inilah hari-harinya kita mulai mau dengar-dengaran akan namanya pemberitahuan, bukan hanya di sekitar kita, tapi lebih dari Tuhan. Amin. Amin. Karena apa? Karena ketika sampai terjadi sesuatu dalam hidupmu, berarti suatu proses untuk pelebaran, pertambahan, pengembangan dan pembangunan sedang dikerjakan. Amin. Jadi jangan kecut dulu, karena tersenggol gini, karena katakan makanya kecut hati dulu. Jangan. Amin. Kalau kecut hati, Tuhan ada berkata, aku gak akan pernah meninggalkan kau sendirian kok. Selalu ada teman. Ya, siapa yang nyuruh saudara untuk meninggalkan gereja? Siapa yang meminta saudara untuk tidak berdoa dan hanya meraung-raung dan bahkan merenung-renung yang gak berjumpa ya? Yang percaya katakan amin. Tuhan berkata, aku hanya sejauh doa. Ya doa kok. Yang mau katakan amin. Karena itu kita sudah perhatikan bahwa ketika nanti sesuatu terjadi dalam hidupmu, apalagi pesan ini dinyatakan adalah awal yang nanti akan sebentar lagi saudara masuk ibadah, bukan hanya akan, saya percaya sudah. Tadi saya berbicara kepada Pak Gembala dan Ibu, saya percaya tubuh gereja ini sudah memasuki satu era yang baru. Amin. Karena apa? Karena dinyatakan di sini bahwa ketika Petrus mengalami satu masa kesusahan besar, andai dalam hidupmu ketika sebuah kesusahan besar diizinkan Tuhan terjadi, dan kesusahan besar itu tidak berarti bahwa hanya saudara cuma susah-susah, enggak, tapi sampai saudara merasakan apa yang ada padamu, batas kekuatanmu teruji habis-habisan. Apa yang kau miliki sepertinya enggak berarti, apa yang kau pikirkan sepertinya juga tidak menghasilkan apapun. Apa yang kau lakukan enggak punya kuasa, sepertinya Tuhan jauh, bukan lagi sedekat doa, tapi benar-benar sepertinya engkau disendirikan, dikucilkan. Amin. Dan tahu kenapa itu terjadi? Katakan pada dirimu, karena itu firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu seperti cermin. Amin. Kalau saudara sering melihat rapinya dirimu, ya saya sih nggak terlalu sering bercermin saudara, tapi saya setiap kali bercermin selalu diajak Tuhan untuk melihat, ini loh ciptaanku buat engkau, dan kalau kau perhatikan, kau pengen membuatnya indah dalam nyisir, make up. Yang setuju katakan amin. Makin saudara ingin juga saudara rapi, saudara makin sering bercermin. Yang setuju katakan amin. Ajaibnya kenapa untuk membuat kehidupanmu semakin indah dan semakin rapi juga di hadapan banyak orang, saudara tidak pernah melihat firman. Jangan dimusuhin, saya ini pembelaan dari Pak Gembala. Langsung tahu saudara perhatikan bahwa ketika sampai di titik itu, saya sangat percaya bahwa Tuhan menginginkan untuk kita juga mulai memperhatikan. Ketika kita perhatikan diri kita melalui firman Tuhan, kita bisa menemukan kekurangan kelebihan kita yang percaya amin. Kita bisa diberikan maka pertolongan untuk memperbaiki, apalagi Tuhan kita itu selalu ada Tuhan yang membawa pertumbuhan, pengembangan dan segala kebaikan. Amin. Jadi inilah yang Tuhan izinkan ketika sampai dunia sepi, ada siapa-siapa. Jangan khawatir. Ada firman Tuhan. Saudara akan ditinggalkan dengan cermin. Saya pernah mengingat ada satu kuis gitu saudara ya, seperti race begitu ya, itu para pesertanya cuma ditinggalin cermin. Saya mikir,
saya nantang ini beling gitu saja waktu itu. Saya nggak pernah tahu, tapi ketika sekarang saya perhatikan kenapa kok diberikan hanya cermin. Ternyata orang yang bisa menggunakan cermin itu saudara, cerminnya besar. Wow, itu menang saudara. Dari yang dia bisa menghasilkan pisau potongnya, bisa memantulkan ini untuk menghasilkan api, segala macam saudara. Ya, bayangkan saudara, saya sampai mikir ini pasti ada satu pesan, karena memang dalam kehidupan saya dan pertumbuhan saya dengan Tuhan, saya diajak untuk bahkan belajar melalui semua hal yang ada di sekitar saya supaya apa saudara? Kita mau toh menjadi seperti dia yang percaya, katakan amin. Amin. Kan tadi dinyatakan kita dibuat segambar serupa. Yang mau katakan amin? Maka mari kita mulai belajar untuk kalau dia bisa, kita akan dimampukan. Amin. Karena itu sampai pada titik ini, perhatikan baik-baik loh. Ketika dunia Petrus tiba-tiba juga dikosongkan sama seperti kita, jangan khawatir. Tuhan sudah standby. Amin. Roh dan lain-lain. Penciptaan baru sudah dipersiapkan. Amin. Sebentar akan dimulai. Saudara melalui kesusahan besar, jangan khawatir. Itu ambang merah yang baru. Amin. Siap-siap ya saudara, itu tolong tengok diri kanan, katakan, aku siap. Aku siap. Amin. Nah, karena itu Tuhan kemudian berkata kepada Petrus demikian. Yang tolong saudara perhatikan baik. Petrus berjalanlah ke sana lagi dan kemudian lemparkan jalan. Amin. Kalau saudara jadi Petrus, saya jadi Petrus, saya akan berkata gini, yang nelayan pisau, kamu itu cuma tukang kayu, aku ini nelayan. Saudara, apa yang saya maksudkan? Kadang-kadang saudara ketika diberikan suatu saran, kita perlu harus berkata, padahal perhatikan baik-baik. Mungkin kelihatannya dunia orang yang memberi saran itu berbeda. Amin. Tapi kalau saudara percaya bahwa Tuhanmu besar, amin, dan dia bisa pakai batu untuk memuliakan dia, amin, maka dia bisa pakai siapa saja untuk menyatakan saja. Tapi mengapa kita tidak mau buka hati untuk bahkan rela dituntun orang yang menurut kita bahkan mungkin kurang dari kita? Siapa sudah yang amin? Amin. 1, 2, 3. Amin. Karena Bu itu merupakan satu kejatuhan buat gengsi saya. Ya, kadang-kadang ketika kita makan mungkin maaf dituntut oleh orang-orang yang sepertinya buat kita, kamu gak ngerti, aku alami, kamu gak alami. Ya memang saya bisa mengalami apa yang kau alami. Setiap orang punya cetakannya sendiri-sendiri. Yang percaya katakan amin. Kembar aja beda-beda kok. Yang setuju katakan amin. Karena itu kalau ada orang bertanya gitu terus saudara bilang gini, oh ya tentu toh soalnya bukan Tuhan. Ya. Tapi kita percaya bahwa kalau saudara sendiri tahu bahwa Tuhan mau bisa pakai apapun untuk menyatakan pesannya, yang percaya katakan amin, kita tidak buka hati untuk percaya bahwa ketika Tuhan pakai siapapun, yang setuju juga katakan amin, dia akan membawa diri kita kalau kita mau mendengarkan. Karena firman Tuhan berkata demikian, dengar dan hidup, dengar dan terimalah limpah. Ada berkata lagi, dengar orang-orang tertentu yang jasnya Mark and Spencer, tasnya Louis Vuitton, bukan KW, semi premium, asli ori. Ada, atau dengarkan Jokowi, dengarkan Presiden Sasha. Ada, enggak tuh? Dia cuma berkata, dengar. Konotasi kita memang tentunya akan mengarah pada Tuhan. Tapi kan Tuhan kalau misalkan berbicara pada kita juga kita belum tentu mendengar ketakutan sopokwi yang percaya kan amin. Tapi begitu Tuhan pakai utusan kita di sopokwi, lain lagi kan, betul? Kan itu tolong saudara lihat kiri kanan katakan ini hari perubahan besar hidupmu. Yang mau mendengar katakan amin. Tolong lihat kiri kanan katakan pada mereka di sebelahmu siap-siap untuk mendengar dari orang yang kau tidak percaya. Dan itu berarti membutuhkan kerendahan hati yang mahal besar. Yang mau katakan amin. Amin. Jika berarti yang baik-baik si Petrus berkata atas dasar perkataanmu, aku lakukan juga. Amin. Nah, saya mau mengajak saudara untuk perhatikan bahwa Petrus ditetapkan untuk menjadi satu simbol sebuah janji yang besar, yaitu bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku dan Allah mau tidak akan menyentuhnya. Betul? Nah kan tadi saudara tahu ciri-cirinya. Kalau saudara perhatikan Tuhan kita tuh gak pernah berdusta. Yang satu juga katakan amin. Begitu dia sampai berani Allah mau tidak akan pernah menyentuh gereja yang aku dirikan di atas batu karang ini dengan simbol Petrus. Yang gak heran tuh
saudara, Petrus bayangannya pun menyembuhkan. Kita masih ketakutan oleh bayangan. Kita masih membayang-bayangkan hal yang enggak karena bayangan. Amin. Petrus nggak pakai takut, dia bahkan bisa mengendalikan bayangannya sendiri sepertinya untuk membawa kesembuhan itu. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara tangkap apa yang dimaksud oleh Tuhan ketika Tuhan menyampaikan sesuatu. Jangan katakan itu, oh sebuah kata-kata yang indah, oh itu hanya penghiburan, oh itu hanya sebuah tuntunan, oh itu sebuah nasihat, oh ya betul saya akan membaca Al-Quran. Nah. Tuhan itu selalu memberikan sampai kelimpahan. Amin. Artinya hal yang kau tidak pernah lihat, hal yang kau tidak pernah dengar, hal yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu sudah disediakan. Tinggal engkau punya ruang yang cukup besar untuk menampungnya semua atau tidak. Amin. Sehingga ketika Petrus belum punya waktu itu, jalannya koyak. Nanti kan? Karena apa? Karena di dalam pesan Tuhan, Tuhan berkata, Petrus, tebarkan jala-jalamu. Kalau di dalam bahasa Indonesia hanya jalan, tapi di dalam bahasa Inggris, Tuhan berkata bukan hanya net, tapi nets. Amin. Dan karena Petrus belum tahu cara kerja Tuhan, belum tahu bagaimana menerjemahkan Tuhan, dia sudah tahu, dia hanya menebarkan begitu saja, sehingga koyak. Sudah tahu apa yang dimaksudkan oleh firman ini? Ketika sebuah kena yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu, tapi kau tidak mau mempersiapkan diri, apapun yang berharga akan engkau sendiri yang rusakkan. Nah itu kalau melihat kiri kanan katakan, aku mau siap. Supaya walaupun tadinya saudara sudah siap, jangan khawatir, yang datang berikutnya akan jauh lebih hebat. Dan itu tidak bisa pakai kemampuanmu yang sekarang saya. Yang setuju katakan amin. Saudara harus mau menambahkan, saudara harus mau mengembangkan, saudara harus mau belajar lagi, saudara harus mau menjadi seperti nol lagi untuk Bapak sepertinya tidak mengerti apa-apa supaya saudara bisa menyerap lebih banyak. Amin. Supaya apa? Supaya ketika hal baru terjadi, saudara tidak mudah jenuh atau bahkan terjatuh karena saudara sok tahu. Amin. Dan tolong perhatikan hal ini saudara, karena tidak mengerti, berkatnya sempat koyak untuk Petrus seperti biasa. Kalau awal-awalnya kita baru bertobat, minta berkat jus Tuhan itu kalau ngasih ya. Makanya kalau saudara ya, ini saran para pendoa sebenarnya ya. Kita kalau bercanda itu sudah, kalau saudara lagi perlu nih jawaban Tuhannya, kayaknya gimana? Cari pertobat baru. Karena bayi-bayi seperti ini kalau berdoa tokcer, Tuhan masih dengan hati. Ini sikapnya ya saudara, supaya saudara boleh menangkap pesan Tuhan ini. Ketika itu sudah kemudian dia tahu bahwa dia tidak berhasil, dia ya sayang. Halo, amin. Ada momennya di mana Tuhan bahkan sepertinya menghentak saudara melalui sepertinya kegagalan sejenak, supaya apa? Saudara dan saya terpancing untuk meningkatkan kemampuan. Amin. Karena itu bersiap-siap saudara ya. Ini apa yang Tuhan rencanakan memang saya percaya sangat luar biasa. Amin. Sehingga Tuhan kemudian sama seperti hari ini, saudara akan diajak ikuti ya. Kita mulai. Jangan pakai cuma 3-5 menit. Saya udah selesai. Atau kamu kelewatan ya? Jalan baik. Sudah selesai pulang. Nah ini bosnya Bu, Pak, maaf sih bertanya dulu ya. Kalau sudah perhatikan, tapi nanti kalau diedit. Jadi ya, kalau sudah perhatikan, Tuhan berkata, follow me, ikuti aku. Amin. Saudara tahu kenapa Tuhan berkata mengikuti Tuhan? Artinya dia ingin mengajak setiap saudara, setiap kita, bahkan anak-anak yang kita sendiri ketahui ketika bayi itu kita jagai dekat supaya dalam pertumbuhannya mereka bukan hanya bertumbuh hebat, mereka tetap terjaga dalam keselamatan. Amin. Itu sebabnya Tuhan terhadap semua anak-anaknya dia berkata, ikuti aku. Supaya apa? Tuhan bisa jaga kita sampai dia menolong kita untuk menjadi orang yang sama hebatnya dengan diri. Amin. Karena itu siapa yang mau? Haleluya. Siap-siap ya saudara ya. Lanjut, ini sudah perjalanan kedua. Petrus mengikuti dia dan perhatikan. Petrus itu adalah orang yang benar-benar mau berubah karena tahu dirinya gak punya apa-apa. Gak seperti Yudas yang sekolah fajar, gak seperti Pak Matius mungkin nanti yang lain. Yang orang-orang hebat kayaknya. Petrus yang tahu dirinya nelayan, nggak sekolah, mungkin nggak bisa baca. Amin. Banyak hal yang buruk. Amin. Tapi inilah yang
menjadi kunci kemenangan dan keberhasilan setiap mereka yang memiliki yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Ketika saudara menyadari bahwa saudara punya kekurangan, tapi saudara mau diubahkan, sehingga saudara membiarkan Tuhan mengubahkannya. Amin. Tidak pakai Tuhan ini kita cukup baik, oh yang ini aja, oh yang dulu oh yang ini jauh dong, tidak. Tapi bergabung. Amin. Sehingga tolong saudara perhatikan, saudara teliti perjalanan Petrus ini asik. Dia boleh orang yang mungkin tidak terlampau pandai karena tidak berpendidikan, tapi dia adalah orang yang paling sering, murid yang paling sering bertanya kepada Tuhan. Sedangkan yang lainnya kelihatannya pintar-pintar, atau mungkin saking pintar makanya jadi sok pintar. Setiap kali Tuhan orangnya kayak no, apa? Amin. Tahu Petrus enggak? Tuhan, kok bisa? Kenapa? Masa? Oh, makanya waktu Tuhan berkata, aku siapa? Petrus harus berkata, engkau Mesias. Amin. Baru Tuhan menerangkan, oh itu diberitahukan oleh Bapa kepadamu Petrus, dan katanya apa tadi? Jangan Tuhan. Petrus mulai keluar manusianya, mulai mengingat proses itu sejenak. Artinya sudah perhatikan setiap perkataan Yesus buat Petrus berharga. Kenapa saudara menganggap Yesus boleh sepertinya tidak kita lihat, tapi saudara bahkan punya komitmen menghormati pemimpin yang terlihat? Tapi kan kita juga punya Alkitab terlihat. Berapa banyak dari saudara yang bahkan peduli untuk membaca firman ini untuk tahu siapa saudara sesungguhnya? Apa yang Tuhan bahkan sudah berikan sebagai harta warisan? Kalau saudara percaya bahwa saudara adalah anak raja, aku anak raja, enggak anak raja, kita semua anak raja. Kalau nyanyi kayaknya semangat banget, kayaknya berbina-bina, tapi begitu ada kejadian, wah, tepaan masa gitu. Pak, kalau berdoa, bukan berdoa. Saya kan cuma apa? Loh, bakat anak rajanya kemana? Nggak tahu hilang Pak. Ayo tolong lihat kiri kanan, katakan, aku berkata, itu Tuhan jadikan. 1, 2, 3. Aku berkata, itu Tuhan jadikan. Yang setuju katakan amin? Amin. Terus begitu berkata, kamu mau sukses? Amin. Yang mau sukses, jangan amin cepat. Yang mau sukses katakan. Firman Tuhan berkata di dalam kita, tahan dulu dong, kamu baru mengatakan Yesus disalibkan di atas kata hasil apa-apa. Kita berpikir, pegel. Katakan, deh, ya, saya mau bertanya pada saudara, siapa di sini yang membaca firman Tuhan rutin? Kan enggak deh. Siapa yang berdoa? Siapa yang kenal Tuhan? Oke, betul. Ya, kalau saudara perhatikan bahwa ketika Tuhan menasihati Yosua, kau masuk ke tanah perjanjian. Setelah mereka sendiri sadar bahwa orang seperti Musa saja nggak masuk. Amin. Tuhan menjadikan, saya mau tanya sama saudara, saudara pernah gagal melihat yang berhasil atau nggak berhasil, tapi aku mau membuat engkau berhasil, engkau percaya? Sudah berkata, iya, oke. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia mengingat saudara ikuti dia, yang setuju katakan amin. Dan itu saudara tahu dengan cara bagaimana? Perkatakan, renungkan siang dan malam, dan lakukan hati-hati. Amin. Supaya apa? Supaya saudara tahu perhatikan, kalau saudara percaya saudara segambaran dengan Tuhan, Tuhan menciptakan dunia ini dengan apa? Baca komik. Saya mau tanya pada saudara, main PlayStation? Lihat HP? Dengan apa yang keluar dari dalam? Yang percaya kan? Amin. Sehingga kalau saudara berkata pintar, Bu, kita nggak punya kuasa perkataan. Loh ya iyalah, begitu saudara lahir jadi bayi, saya mau bertanya siapa yang masuk lari-lari main sepak bola? Belum pun mamanya makan memegang 3 telur makan ikan terus katanya bayinya jenius. Gak ada yang lahir di haleluya mam, thank you Jesus. Masa begitu keluar ngomongnya begitu? Pernah aja? Saya mau tanya siapa yang melahirkan anaknya atau saudara dilahirkan gitu? Oh my God, gitu. Haleluya. Ada? Kalau saudara proses biasa, bahkan ada yang melalui inkubator. Amin. Tapi kalau sudah perhatikan, gak ada kan yang bakal berkata, aku gak mau jalan, aku mau langsung lari, mau langsung naik sepeda. Ada? Prosesnya gimana? Saudara sudah berarti jalan kan? Bahkan maaf saudara berdiri begini semua orang tua, gini loh sayang, wah, gini loh sayang,
Iya atau iya? Tapi kan nggak ada yang menyalahkan, karena percaya bahwa itu harus. Pertanyaannya, mengapa saudara dan saya bahkan tidak mengharuskan dirimu bahwa engkau harus melatih kuasa yang ada di dalam engkau, bahkan sama seperti Bapamu yang menciptakan dunia juga berkatanya, engkau juga punya kuasa yang sama untuk menciptakan juga dengan perkataanmu. DNA kita sama. Amin. Dan kalau saudara nggak pernah berlatih cara, nggak pernah berlatih berkata-kata, Bu, tapi nggak pernah kejadian, Bu, benar kejadian. Aduh, aku kalau ngomong benar dia bahkan pakai metode dunia. Kalau mau keadaan yang baik, katakan yang jelek. Saya sering mendengar itu, sudah betul ya Pak ya? Ya, kalau didik anak dasar anak goblok, anak ternyata dia pintar, Bu. Dari mana itu? Dibalik. Kalau dibalik itu jadinya begitu malah. Dibilang goblok jadi pintar, dibilang bandel jadi nurut, dibilang edan jadi waras. Sampai saya mikir, prosesnya jadi kayak gitu. Tapi saya ngalami dulu banyak tuh. Apa betul? Enggak kan? Tuhan nggak bilang gini, hancurkan bumi gitu kan? Terjadi ada? Enggak. Ketika Tuhan berkata, perkatakan, artinya Tuhan berkata, hidup dalam kebenaran, perkatakan kebenaran. Amin. Dan berlatihlah bahwa kau benar-benar dari tidak punya kuasa sampai kau bisa ahli di dalam. Terus sebabnya Tuhan mau supaya saudara mengerti kebenaran dengan merenungkannya siang dan malam. Sudah tahu kenapa Tuhan gak berkata pagi dan sore? Adalah karena siang adalah puncak kekuatanmu, malam adalah puncak kelelahanmu. Artinya ketika engkau kuat, ketika engkau lelah, ketika engkau tidak berdaya, atau engkau sedang menjadi pemenang yang luar biasa, berkatakan, renungkan firman, hidupmu akan berbeda. Dan itu yang Tuhan inginkan untuk menciptakan di dalam setiap kita yang adalah anak-anaknya. Dia yang sesungguhnya. Amin. Sehingga dengan Petrus ketika kita disuruh ikut, sama seperti kepada Yosua pun dinyatakan, Yosua, lakukan hati-hati. Artinya dia bilang raja, kau akan mendengar aku akan menuntut engkau. Amin. Ketika kau menentukan, kau akan tuntut. Saya mau persiapkan saudara hari ini dengan apa yang menjadi pernyataan Tuhan kepada Petrus. Ketika Tuhan berkata, kau akan membuat gereja itu di atas batu karang. Amin. Sudah tahu, ketika kali berikutnya Tuhan sudah disalibkan, Tuhan datang lagi. Jadi tolong saudara baca di 221. Ya, kejadian yang sama terulang. Kejadian yang sama terulang. Saudara masih ingat ketika Yesus mendatangi Petrus dan berkata, Petrus, kau sayang aku enggak? Terus Petrus, ada lagunya ya saudara? Ada lagunya yang kau tahu Yesus mencinta kau. Hah? Ada ya Pak ya? Nanti suruh Bapak aja yang nyanyi. Aku ya. Nah, tolong saudara perhatikan bahwa ketika Tuhan sampai mendatangi Petrus lagi, ya ada sebuah keadaan di mana dia harus memangkas sepertinya apa yang pernah Petrus lakukan, yaitu dalam pengkhianatannya. Betul? 3 kali Petrus mengkhianati, 3 kali Tuhan hapuskan itu. Dan nanti tolong di rumah baca baik-baik dalam Lukas 20 ayat ke-30 sampai ke-34. Saudara akan sampai pada satu janji Tuhan yang saya percaya akan Tuhan bawa pada beberapa dari saudara di tempat ini. Janji apa? Ini, perhatikan. Tuhan berkata demikian, Petrus, setan memintaku untuk menampilkan engkau, tapi aku sudah berdoa supaya engkau tidak jatuh iman. Dan nanti ketika engkau instan, beritakan kepada yang lain. Berarti apa baik-baik? Tenangkan dalam hidupmu, kau perhatikan pahlawan Tuhan, karena ini adalah dari istimewa. Sebentar lagi saudara akan memasuki era baik. Ini janji yang penting. Setan itu mau, maaf ya saudara, ganggu Petrus, tarik. Tuhan, aku ganggu Petrus, boleh gak? Terus begitu Tuhan lagi, oraiso. Berarti oraiso. Pernahkah saudara membayangkan satu bentuk kehidupan sampai di mana campur tangan Tuhan dalam hidupmu itu sedemikian jauhnya. Setiap kali ada sesuatu mau terjadi, mereka harus pamit. Kenapa? Tuhan berkata, apa? Mengganggu Petrus, enggak, jangan dulu memakai. Dan maaf, setan akan berniat mencopotin rambutnya. Dan Tuhan berkata, enggak bisa. Kenapa? Satu helai aja, aku tahu. Yang percaya katakan amin. Saya mau bertanya, kalau bapak ini rambutnya pendek, ya ini pendek,
ya itu oke lah. Kalau ibu ini juga sama saya, ini sama beberapa yang tanya-tanya. Oh bapak juga nggak usah. Saya mau tanya, kalau mendiskriminasi, oh memang faktanya pendek. Nah ini faktanya loh, saudara kadang-kadang kalau diberi Tuhan janji yang besar, karena itu kalimatnya itu enteng, kita suka menganggap itu biasa. Pernah nggak saudara perhatikan, hai wanita dengan rambut panjang, ini aku jatuh, jatuh berapa banyak Esther? Rambutku jatuh lagi, berapa? Saudara yang punya rambut aja nggak tahu rambutnya jatuhnya kapan, gimana juga nggak sadar. Amin. Orang disisir aja jatuhnya banyak lagi. Iya ampun, kita nggak ada yang memberi nama kan anak Anik Lina. Come on. Ada yang sadar? Tuhan berkata apa? Satu hal aja betul. Ada berapa miliar orang punya rambut? Betul? Satu hal aja dia. Kita yang punya rambut nggak tahu. Tuhan tahu. Jadi tidakkah saudara mau memperhatikan bahwa ada satu keadaan di mana Tuhan memberikan janji terbuka buat mereka yang akan memasuki era yang baru. Amin. Khususnya mulai hari ini. Kamu hidupmu dijagai. Kamu hidupmu bisa konsen pada pembangunanmu dan tidak repot pada kekuatan kuasa musuh yang mengganggu hidupmu. Jadilah sama seperti Petrus. Sudah tahu apa yang dilakukan Petrus? Hanya ikut Tuhan. Dan hanya ikut perhatiin. Telinga dibuka, hati dibuka, pikiran ditujukan pada dia. Dia ngapain dipelajari, diterima, didengarkan, diikuti, diteladani. Sampai bahkan Petrus sendiri nggak sadar. Dan 3 tahun mengikuti Yesus, banyak bukan orang. Saya tidak tahu apa yang nanti akan Tuhan kerjakan buat mereka yang akan melakukan hal yang sama mulai dari hari ini. Tapi era baru akan terjadi pada gereja ini. Sehingga kalau saudara nanti perhatikan dan Yohanes 21 setelah Petrus ditemukan oleh Yesus sekali lagi, kali ini dia buktikan ujian lulus. 3 tahun dia ikut Tuhan, dia lulus. Saya mau bertanya pada saudara, siapa yang sudah ikut lebih dari 3 bulan? Tuhan lebih dari 3 bulan, artinya ibadah sudah 12 kali. Dan cuma di sini bukan ibadah di mana aja 12 kali yang sudah angkat tangan. Bukan hampir semua tuh, ya betul. Coba tolong cek sudah seberapa jauh kita berdua. Amin kok? Amin. Betul bukan saudara? Amin. Karena kita mau percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada satu pun yang sia-sia dan biasa-biasa. Kita akan dikerjakan sesuatu yang luar biasa. Hari itu saya mau berikan untuk saudara bagi berdiri mengambil satu komitmen. Kita akan mengikuti dia dan yang terakhir. Ya, boleh bagus. Kita akan ambil kesempatan untuk membawa setiap kita masuk ke tanah perjanjian dan kita pastikan Tuhan membawa kita pada keberhasilan. Amin. Kali ini era yang berbeda sudah terjadi. Nanti Tuhan berjanji bahwa aku mendoakan engkau supaya engkau tidak jatuh iman. Amin. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mendoakan Petrus yang juga mengkhianati dia, sedangkan terhadap Yudas Tuhan tidak melakukan itu? Loh, terhadap Yudas maka saudara Yesus melakukan itu. Waktu menurutkan ini dan berikan padanya, itu orang yang mengkhianati. Itu satu ruangan gak ada yang tahu bahwa Yudas hanya akan mengkhianati Yesus. Dalam pengertian saya, Tuhan itu baik. Dia tidak pernah mau memaafkan kita semua. Amin. Jadi saya percaya pengertian daripada murid-muridnya yang lain bisa ditutup. Tapi untuk Yudas, masa dia nggak tahu bahwa berarti Tuhan Yesus tahu aku kok khianati kan Yudas? Halo, amin. Atau bisakah terjadi bahwa semua pengertian Yudas memang sudah tertutup karena hatinya dari dulu buta? Saudara boleh ada di tempat ini punya mata yang melihat, mendengar, cakap-cakap dan hidup. Tapi benarkah saudara hidup dalam Tuhan? Artinya saudara bukan menangkap bukan hanya apa yang natural, tapi apa yang lebih dari sekedar natural, apa yang ada di alam roh. Karena maaf, saudara diciptakan segambar dengan Tuhan. Dia itu tubuh, jiwa, dan roh. Artinya kalau saudara berkata aku harus makan 3 kali sehari, itu tubuh yang sehat. Lalu apa yang akan terjadi dengan roh kalau saudara juga tidak pernah memberinya makan? Sedangkan saudara sangat peduli untuk jiwamu untuk ngasih
lihat orang jenius. Oh, makan ikan itu kan lagu klasik, ya. Sampai kalau lagi hamil, lagunya pasti terus di mobil. Sampai suaminya, aduh, Ma, nggak bisa diganti. Dia jenius, dia jenius. Amin, kenapa? Dia jenius, gitu kan? Saudara tahu bagaimana menangkap dan bahkan semua ahli jiwa di dunia tahu perkataan yang baik akan membangun. Amin. Perkataan yang jalan akan menemukan orang. Dunia tahu soal jiwa. Kita tahu bahkan mendidik jiwa kita juga, ya, percaya katakan amin. Lalu kenapa sekarang banyak dilupakan? Karena sejahat tahu kalau setiap kita manusia tahu ada kekuatan yang ada di peringkat yang tertinggi, yaitu di alam roh, diaktifasikan. Tidak ada satu pun manusia yang bisa dia tundukkan. Amin. Itulah sebabnya sejak mati-matian kau sering katakan sungguh-sungguh bahwa kita lupa engkau punya kekuatan di alam kekuasaan. Amin. Sehingga semakin dulu lemah secara roh, semakin mudah saudara disatukan jadi makan Allah. Amin. Karena itu saya meminta pada setiap saudara ikut Tuhan, tentunya kita mau. Amin. Dan bahkan minta perlindungan sampai satu persahabatan terjadi, sampai setiap apapun bagian kehidupanmu tidak bisa dilalui mondar mandir oleh sejak, karena hatimu terpaut oleh Tuhan. Amin. Sama seperti Petrus, itu bisa Tuhan berikan. Tapi yang ketiga, yang terakhir, ini pertanyaan yang paling, kalau saudara mengikuti Tuhan bahkan sampai titik ekstrim, nanti buat Tuhan. Bukan buat jemaat, tapi ketika Petrus bahkan diajak oleh Tuhan, ikut aku. Saudara tahu apa yang dinyatakan oleh Petrus? Itu habis makan dan saudara di Yohanes 21. Dan Tuhan berkata, Petrus, ikut aku. Petrus bisa menangkapnya demikian. Aku akan mati seperti dia disalibkan. Sehingga ketika dia membuka gereja, dia kemudian mendapati bahwa saudara tahu apa? Waktunya tiba. Siapa yang saya mau tanya sama saudara yang bisa tahu kapan saudara akan pulang, kapan saudara masih tinggal di dunia? Saya mau tanya. Yang tahu kapan waktunya akan berakhir, katakan. Petrus tahu tuh. Amin. Dia sampai berkata kepada jemaat di gerejanya, dia berkata, waktuku akan tiba dan bentuk kematianku adalah seperti yang dia bahkan sudah beritakan. Sudah tahu itu berarti apa? Disalibkan. Siapa yang mau mati dengan bayangan bahwa engkau akan disalibkan, engkau akan menderita, engkau, halo, amin. Dan saudara menyatakannya kayak saudara mau ngajak makan siang gitu. Saya akan mati dengan cara yang telah diberitakan oleh Tuhan. Jadi mari selain kita ke McD, kayak gitu kan? Ya, itu tuh ceritanya kayak sesuatu yang normal gitu loh saudara. Karena saudara tahu dia sudah dipersiapkan dari itu. Yang percaya katakan amin. Dan kalau saudara boleh menangkap keadaan ini, mari tolong saudara perhatikan bahwa itu berarti sebuah janji. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hal yang perlu terjadi padamu tanpa dia boleh memberitahukan. Amin. Dan bukan hanya itu, dia tentunya juga tidak akan pernah mengizinkan hal buruk tanpa pernah menghasilkan yang baik. Amin. Sehingga kalau pada siang yang indah ini saudara, saya minta saudara balik berdiri. Jika saudara sampai bahkan dibuat oleh Tuhan, duniamu habis, duniamu dikosongkan. Amin. Dan bahkan mungkin saudara diperhadapkan pada hal-hal yang saudara sendiri katakan ini akhir daripada hidup. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa kalau saudara sama seperti mereka yang berani kehilangan nyamannya tapi justru akan memperolehnya. Amin. Mari mulai pegang hal ini. Perhatikan baik-baik pahlawan Tuhan. Ketika Tuhan sampai bahkan membiarkan, mengizinkan saudara kehilangan apa yang saat ini ada padamu. Amin. Itu berarti tolong katakan, ingatkan baik-baik pada dirimu bahwa itu semua akan dikembalikan. Justru ketika saudara merasakannya terhilang, karena yang akan dikembalikan Tuhan yang jauh lebih luar biasa dan jauh lebih luar biasa dan jauh lebih luar biasa dan jauh lebih luar biasa. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa bait Allah yang kemudian yang dia jadikan setelah bait Allah mula-mula dihabisi.
Amin. Itu selalu lebih megah. Setiap fondasi memang harus digoyahkan, tapi setelah itu saudara akan menemukan hal yang paling luar biasa pasti terjadi. Karena itu saya mau minta dengan segala kerendahan hati. Saya tahu saya sudah mungkin maaf cukup lancang mengambil waktu yang begitu banyak, tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara dan saya hari ini. Amin. Hari ini buat setiap saudara yang hari-hari ini berkata, oke Tuhan, ini era yang baru. Engkau akan persiapkan aku. Yang percaya katakan amin. Saya mau minta aksen dan saya percaya saudara pasti mau melakukan ini, yaitu mengikuti Tuhan tadi seperti yang saya katakan, memperhatikan, terus fokus pada Dia, mendengarkan baik-baik setiap perintahnya, amin, dan bahkan hidup dalam jalan-jalannya, amin. Artinya saya minta dengan segala kerendahan hati, tidak ada satupun daripada saudara yang tidak berdoa dalam membaca firman. It is a discipline, amin. Harus didisiplinkan supaya apa? Supaya saudara membuat keahlian Bapa Surgawi dalam melakukan hal-hal supranatural terjadi di dalammu. Sama seperti Petrus, dia cuma ikut 3 tahun, bayangannya menyembuhkan orang. Saya tidak tahu apa yang nanti akan Tuhan berbuat dalam hidupmu. Amin. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan sudah menjanjikan hari ini, siap-siap, saya tidak tahu kapan waktunya, engkau akan menemukan tanda-tanda ajaib dan heran merupakan sehari-hari yang terjadi secara luar biasa dalam hidupmu. Dan buat setiap saudara yang mau tutup matamu